Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarram, akhina fillah walillah, Kiai Haji Muhammad Jurjis yang dimuliakan oleh Allah, Ma'asyiral asatidzah al-kurama, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa bersilaturahim dengan antum semua di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan silaturahim yang saat ini kita laksanakan akan menjadi silaturahim yang lestari dan abadi. Amin. Silaturahim yang dijadikan sebagai ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para santri yang dirahmati oleh Allah, sekalipun saya baru pertama kali masuk di tempat yang mulia ini, tapi rasanya seakan-akan saya ini bisa dikatakan pulang kampung. Ini di wilayah Madura, di antara dari nenek moyang saya, menurut riwayat kakek nenek saya itu juga hidup di Madura, di wilayah Omben Sampang. Karena itu saya katakan, walaupun saya pertama kali masuk di tempat sini, di Lukulu ini ya, Lukulu ini kan Madura ya. Madura itu masih Indonesia apa bagaimana? Masih Indonesia. Maka saya katakan saya termasuk pulang kampung, walaupun tidak tepat-tepat amat di wilayah Omben yang menurut riwayat, dan saya pernah ziarah juga di sana ada makam dari kakek-kakek saya. Maka sekalipun saya tidak bisa bahasa Madura, illa nikskoni, tapi yang namanya ukhuwah Islamiyah, silaturahim yang semacam demikian ini, kita berharap mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai keluarga besar, keluarga yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kalau melihat umatnya itu banyak, khususnya yang kualitasnya keimanannya ini baik, maka Nabi kelak di padang mahsyar di hari kiamat akan membanggakan orang-orang macam-macam kalian ini yang setiap saat ditempa dengan ilmu agama, diajari beribadah, sholat yang baik berjamaah, kemudian sholat-sholat atau ibadah-ibadah sunnah yang lain ya, akan ditempati tiap hari di pesantren. Maka Nabi pun akan berbangga dengan kita semua. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, mubahin,
akan membanggakan bikum dengan kalian ini al-umama terhadap umat-umat yang terdahulu yaumul qiyamah di hari kiamat. Mudah-mudahan kita menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Namun orang yang ingin menjadi kebanggaan Nabi tidak bisa dilakukan dengan sembarang orang. Ya. Contoh santren ini, santren ini. Namanya pesantren apa? Al-Is'af. Is'af. Al-Is'af. Tentu ada murid-murid yang berprestasi. Tentu ada. Saya tidak tahu apa prestasi dalam qiraatul Quran, misalnya suaranya enak, atau berprestasi dalam dunia baca kitab misalnya. Kalau lomba kemana-mana bisa menang misalnya, atau prestasi-prestasi yang lain, atau juga misalnya bintang pelajar tatkala diadakan ikhtibar atau ujian sekolah atau ujian pesantren ya. Tapi saya yakin di kalangan kalian semua ini ada beberapa santri-santri yang kualitasnya itu memang kualitas, kalau kata orang sekarang kualitas ekspor ya. Kualitas ekspor. Maka pengasuh kita, guru kita tidak malu membanggakan anak tersebut. Misalnya di sini ada sebut saja namanya Ilham misalnya. Dia ini ternyata menguasai 2 bahasa atau minimal 4 bahasa lah misalnya. Bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa pasti ya. Kemudian ditambah dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris misalnya. Kemudian ikut lomba, mulai dari ikut lomba kecamatan menang, bahasa Arab, bahasa Inggris menang, sampai kepada kabupaten, sampai tingkat nasional misalnya menang. Namanya Ilham. Tentu kalau suatu saat saya ketemu dengan Pak Kiai ya, kebetulan Pak Kiai tersebut bersama dengan ini anak si Ilham gitu ya. Tentu Pak Kiai tidak akan malu-malu membanggakan ya. Ini murid saya ini luar biasa ini. Ini murid saya ini paling aktif dan dia pinter, dia menang lomba baca kitab, menang lomba bahasa Arab, menang lomba bahasa Inggris. Namanya Ilham. Itu enggak malu. Kenapa? Karena Ilham kualitasnya ekspor, bukan surtiran. Itu kita berharap kita menjadi ilham-ilham yang lain yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, mubahin akan membanggakan bikum dengan keberadaan kalian ini al-umama, umat-umat terdahulu yaumal qiyamah. Tapi tentu Nabi akan seleksi mana yang diletakkan di depan. Kalau ini suatu barisan ya, maka orang-orang yang kualitas imannya dan cintanya, taatnya kepada Allah dan Rasulnya ini nomor 1, mereka lah orang-orang yang patut untuk diletakkan pada barisan terdepan, yang namanya senantiasa disebut-sebut di dalam kebanggaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menjadi generasi yang kualitasnya kualitas super? Kita yang pertama dikatakan harus istiqomah. Istiqomah di dalam pekerjaan yang baik. Istiqomah, jadi dikatakan al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Orang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Al-istiqomah itu ainul karamah. Istiqomah itu yaitu karamah. Kalau ingin kalian jadi orang keramat, kan istiqomah. Salah satu fadilah istiqomah ya, kalau kita di Indonesia ini, di wilayah Jawa Timur, kita mengenal Sunan Ampel ya, dan kita mengenal di sana ada namanya Mbah Soleh.
yang kuburannya berapa? 9. Itu kan mulia karena istiqomah. Beliau ini bisa dikatakan tukang sapunya Sunan Ampel, istiqomah. Walaupun jadi tukang sapu masjidnya Sunan Ampel, tapi istiqomah. Karena istiqomahnya itu maka diberi oleh Allah SWT karomah, keramat dari orang kita ya. Itu. Jadi istiqomah tidak harus dalam artian orang yang alim, misalnya istiqomah tidak membaca kitab sampai dia ini ya semacam Imam Nawawi dan ulama-ulama kaliber, ya itu memang istiqomah. Tapi istiqomah juga bisa dikatakan dalam dunia yang kecil, misalnya kayak tadi itu nyapu demi untuk niat ibadah, istiqomah. Ya, ini perlu. Kalau kalian menjadi generasi yang ahli istiqomah dalam kebaikan, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kalian. Tapi jangan salah, karena saya juga sama, saya juga mengolah atau mengasuh sebuah pesantren, jadi hafal dengan dunia pesantren. Ada kadang-kadang santri yang ya kalau bahasa Malang ini rodok luput katanya. Apa rodok luput ini? Agak luput ini, agak nakal-nakal sedikit, dia bandel gitu ya. Ini tiap pagi itu ketahuan tidur aja, dibangun kan tidur. Gimana? Kamu tuh kok tidur selalu? Ya Ustaz, saya istiqomah. Namanya kalimat haqqan urida bihal batil. Ini kalimat yang salah menggunakan istiqomah tapi diperuntukkan untuk kebatilan, yaitu istiqomah dalam tidur. Tidak benar namanya. Ya. Tapi kalau istiqomah dalam kebaikan, ada orang istiqomah misalnya waktu kosong atau waktu istirahat luang, daripada teman-temannya main-main misalnya, daripada tidur, daripada yang lain-lain, dia istiqomah mencoba misalnya menambah hafalan, sebut saja kamus bahasa Arab, kamus Mahmud Yunus itu misalnya ditulis sama dia satu kalimat kata dari A di sana misalnya aliba, apa ada aliba bahasa Arabnya apa, ditulis bahasa Indonesia ini misalnya terus ya ahiko misalnya ini ya, tulis begini sampai ketemu dihafalkan istiqomah, sampai menjadi orang tua pun tetap istiqomah dalam kegiatan itu. Maka ini generasi-generasi yang akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya teringat ada cerita dulu di Mesir ya. Saya tidak pernah masuk Mesir lama, saya cuma pernah ziarah di sana, tur sana 4 hari. Nah, cuman ini cerita di sana dahulu kalah dari bacaan buku ya. Saya orang yang gemar membaca. Ada seorang ulama zaman itu, beliau bernama Syekh Abdullah bin Wahab. Gampangnya saya katakan lebih ringkas Syekh Abdullah, gitu aja penyebutannya ya. Syekh Abdullah ini adalah orang yang alim dan beliau aktif mengajar di masyarakat. Ceramah-ceramah di masjid, ya, undang pengajian, kalau di sini di tahlilan, ya ceramah-ceramah, umumnya para kiai. Ya. Dan beliau ini menjadi rujukannya orang bertanya, tanya agama, tanya macam-macam, sampai konsultasi. Misalnya konsultasi rumah tangga, ada satu rumah tangga yang bercerai misalnya ya, atau sebelum bercerai, konsultasi gimana caranya mendampingkan suami istri, dan pokoknya beliau ini adalah aktif di masyarakat dalam dunia dakwah semacam itu. Sehingga waktunya ini mohon maaf habis. Beliau mau atau ingin ibadah yang murni kepada Allah, ingin sholat, karena beliau juga suka membaca. Beliau membaca riwayat-riwayat ulama-ulama, aulia-aulia yang terdahulu. Contoh misalnya kalau dari saya contohnya ya, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah misalnya, itu kan waliyah ya, wali perempuan. Yang kalau dibuatkan kalau kita membaca riwayatnya ini, beliau kalau sudah sholat, menikmati sholat, zikir pada Allah itu sampai 1000 rakaat. 2 rakaat selesai, salam terus sampai 1000 rakaat begitu. Kan luar biasa ini ibadahnya pada Allah SWT. Sedangkan Syekh Abdullah ini tidak seperti itu. Cuman berangan-angan, saya kepingin saya sholat seperti Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, barangkali begitu. Tapi kapan ya waktunya saya baru masuk rumah? Kalau zaman sekarang baru masuk rumah ditanya sama orang,
Syekh ini ada masalah, tolong saya selesaikan. Syekh ini sampai habis waktunya. Pulang tidur dia capek. Pagi keluar sampai malam pulang tidur lagi capek. Karena ngurusi masyarakat. Banyak ilmu. Itulah berjalan istiqomah. Sampai beliau usia agak tua, sebut saja usia 60 tahun. Tiba beliau berpikiran, saya ini kalau ada di kota saya, ya tidak selesai sampai mati ya saya kayak gini aja. Ya, dianggap buronan ya sama masyarakat ya. Dari sana, dari sini ya, dianggap buronan aja. Akhirnya beliau memutuskan untuk pindah rumah. Ya, kalau misalnya sekarang ada di Gulug ini pindah ke tempat yang lebih sepi. Ya, padahal ini sudah sepi nih ya. Berpindah ke tempat lebih sepi. Tujuannya, kalau dalam riwayat itu Syekh Abdullah memutuskan pindah ke wilayah Iskandaria. Itu dulu wilayah Iskandaria ini sepi dulunya. Kalau wilayah Mesir atau di kota, jantung kota ya ramai. Zamannya Imam Syafi'i aja sudah ramai, apalagi zaman setelah itu. Ringkas cerita ya kawan, Syekh Abdullah ini akhirnya pindah tempat ke Iskandaria. Saya sebutkan Iskandaria itu kalau Madura barangkali di ini kan sudah Gulug sudah ya, ini naik gunungan. Ya, kalau di Oben saya masih pernah ziarah ke makam salah satu kakek saya, ya, namanya Husain namanya ya. Dr. Husain itu ada di atas gunung Ilien. Saya tahu lah bahasa Madura susah. Ya, Ilien, Alien atau gimana ya? Saya tak tahu. Itu orang bahasa mana sampan gitu, Alien gitu, di atas gunung sepi. Barangkali semacam itu. Setelah ada di mana? Gunung tersebut, subhanallah, Syekh Abdullah ini masuk di masjid, dari masjid yang sepi. Sholat tuh. Zikir, sholat, zikir. Dapat 3 hari, baru ada yang tahu. Loh, ini kan Syekh Abdullah Al-Masri ini orang alim ini. Akhirnya orang-orang pada tanya hukum. Ini betul-betul buronan. Tanya hukum. Padahal beliau ini sudah mengasingkan diri untuk beribadah kholwat lah. Kalau orang zaman dulu ini kholwat. Ternyata dikejar sama masyarakat, ditanya hukum. Marah beliau. Hei, kamu tahu enggak? Saya ini datang ke sini untuk kholwat, sudah cukup. Saya ngajar ilmu sudah cukup, nangani masyarakat sudah cukup. Usia saya sekarang 60. Nabi Muhammad itu dipanggil usia 3 tahun, lalu saya sama dengan beliau sisa 3 tahun. Saya ini kepengen ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut masyarakatnya. Kemarin kiai ini takut. Katanya masyarakat ya sudahlah. Subhanallah. Dapat 2 hari lagi ada orang muda, bukan anak ya, orang yang masih muda. Datang ke situ, masuk di masjid. Syekh Abdullah dalam keadaan sholat. Ditunggu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung sama anak muda atau orang muda yang dikatakan, assalamualaikum ya Syekh, antum Syekh Abdullah Al-Masri. Apakah kamu namanya Abdullah Al-Masri? Iya. Kamu siapa? Saya adalah Fulan bin Fulan. Kemarin saya akan menyampaikan berita ini. Kemarin saya mimpi seakan-akan saya ini berada di suatu masjid yang seperti masjid Makkah, Masjidil Haram besar. Saya lihat di situ ada Rasulullah. Di sebelah kanannya itu ada Sayyidina Abu Bakar. Sebelah kirinya ada Sayyidina Umar. Dan aku lihat engkau ada di depannya. Situ aku melihat di masjid tersebut ada lampu. Kalau orang lampu oblik itu lampu apa yang pakai minyak ini? Lampu apa sih? Gambar oblik? Hah? Template. Ya wis template itu ya. Gambar template saya nggak tahu. Engkau bener yang Madura. Tak tahu lah, tak tahu ya. Di situ saya lihat ada gambar template itu, saya lihat. Sebentar lagi gambar itu kemudian akan meredup.
dari terang redup. Kemudian saya melihat bahwa Rasulullah perintah sama kamu, Abdullah, kamu nyalakan itu. Kamu nyalakan itu. Maka aku lihat untuk pergi dan kau nyalakan. Kau tambahi ini, akhirnya kembali lagi bersinar terang. Masjid itu semuanya diterangi oleh lampu tadi itu. Ya Abdullah, ya Syekh Abdullah, seakan-akan saya beberapa hari ada di masjid itu. Tiba-tiba meredup lagi, meredup sampai kecil gitu. Maka aku lihat bahwa Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa itu lampu kok menjadi redup lagi? Maka aku lihat Rasulullah mengatakan, ini gara-gara Abdullah, ini gara-gara perbuatan Abdullah ini yang mematikan itu lampu. Dia yang mematikan, dia bertanggung jawab. Maka belum selesai, orang muda itu mengatakan kelanjutannya, nangislah Syekh Abdullah, nangis jadi-jadinya, menangis jadi-jadinya, bertobat kepada Allah. Ditanya, wahai Syekh, katanya yang muda ini, saya datang ke sini membawa berita gembira, engkau bersama Rasulullah kan senang ini mestinya. Sama kau menangis? Katanya, ya, aku bertobat kepada Allah. Mulai besok aku akan mengajar. Saya kira ibadah saya yang saya rencanakan, ibadah hormat kepada Allah SWT, saya kira lebih afdol daripada ngurusi masyarakat. Ternyata tidak. Itu mimpi itu menampar saya. Kata Syekh Abdullah. Ya, pamparan bagi saya bahwa ya dalam ternyata Rasulullah marah kalau saya menghentikan istiqomah saya untuk mengajar masyarakat, memberikan penerangan. Ya, maka mudah-mudahan kita juga sebagai warga pesantren yang dibekali oleh kiai kita, guru-guru kita, ilmu, maka besok adalah kita bermasyarakat, kita sampaikan ilmu yang kita dapatkan di masyarakat ini tanpa lelah dan tanpa ingin berhenti, apalagi istirahat semacam tadi takut dimarahi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak itu dalam riwayatnya Syekh Abdullah melanjutkan istiqomahnya mengajar. Ya, jadi dicari orang lagi ya. Mana-mana cari orang sampai beliau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kecepatan barokahnya para wali, mendapatkan kecepatan para ulama, mendapatkan kecepatan barokahnya orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan. Allahumma amin. Para santri yang dirahmati Allah, karena saya ada kegiatan di tempat lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan ada barokahnya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.